Coba deh, lupain dulu semua yang kamu tahu soal jadi YouTuber. Karena pekerjaan ini sebenarnya bukan tentang bikin video. Sama sekali. Yuk kita definisikan ulang permainannya. Nah, ini dia ide utamanya. Menjadi YouTuber itu pada dasarnya adalah soal manajemen waktu. Ini tuh sebuah profesi di mana setiap detik yang kamu punya itu diinvestasikan, dinilai, bahkan digrogoti sama waktu. Kalau kamu bisa paham konsep ini, kamu bakal paham segalanya. Oke, sekarang kita bedah ya masalah intinya tuh apa. Ada satu konflik fundamental yang tanpa kita sadari ngejebak hampir semua kreator di luar sana. Coba bayangin deh, kamu hidup dengan 4 jam dinding di ruangan yang sama. Yang satu jalannya lelet banget, itu waktu produksi kamu. Yang satu lagi detaknya cepet banget, itu waktu tonton penonton. Jam ketiga, jangan dengan kejam selama 72 jam, terus berhenti. Itu jam algoritma. Dan yang terakhir, terus-terusan berkurang. Itu waktu hidup kamu. Keempatnya ini saling tabrakan. Lihat deh, jomplang banget kan pertukaran ini? Kamu bisa aja ngorbanin 10 jam, bahkan lebih, buat satu video. Imbalannya mungkin cuma 3-5 menit perhatian. Buat kamu, waktu itu hilang selamanya. Buat penonton, itu cuma selingan sesaat sebelum mereka scroll ke video lain. Jadi, ini dia akar masalahnya. Sistemnya dari sananya udah dirancang buat ngerugiin kreator. Ini tuh kayak balapan lari, tapi lawannya curang yang nggak akan pernah bisa kamu menangkan. Kecuali kamu tahu aturan mainnya. Kamu terus-terusan nuangin waktu, dan sistemnya terus-terusan ngambil waktu kamu. Oke, kita udah tahu ya masalahnya apa. Sekarang pertanyaannya, seberapa parah sih masalah ini? Yuk kita lihat angkanya. Dan statistik ini jujur bikin kaget banget. Coba pikirin deh, cuma 2% kreator yang benar-benar sadar dan nyusun strategi mereka berdasarkan waktu. Artinya 98% sisanya, hampir semuanya, itu kayak jalan di tempat gelap, kejebak dalam perangkap yang mereka bahkan nggak sadar itu ada. Dan pola kegagalannya tuh selalu sama, bisa ditebak. Pertama, mereka pikir makin lama kerja hasilnya makin bagus, salah besar. Kedua, mereka ngejudge video jangka panjang pakai metrik jangka pendek kayak performa 72 jam pertama. Dan yang paling fatal, mereka ngorbanin waktu hidup mereka, tidur, kesehatan, waktu belajar, yang akhirnya malah bikin mereka burn out. Ingat ya, ini bukan kegagalan pribadi kamu, ini kegagalan sistem. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang bagian paling penting nih, solusinya. Anggap aja ini kayak toolkit strategis buat kamu buat ngambil alih lagi kendali atas waktu. Pertanyaan strategis pertama yang wajib kamu jawab, di medan pertempuran waktu yang mana kamu mau bertarung. Karena kuncinya satu, kamu nggak bisa dan emang nggak seharusnya menang di semua lini. Ini semua soal fokus. Langkah pertama, pilih satu aja tujuan utama channel kamu. Mau ngejar views jangka pendek, subscriber, atau trafik pencarian jangka panjang? Langkah kedua, pilah-pilah setiap ide video. Ini video sekali pakai, bisa ditonton ulang, atau aset jangka panjang? Langkah ketiga, kunci budget waktu kamu pakai rasio tetap. Dengan begini, setiap jam kerja kamu punya misi yang jelas. Strategi berikutnya, ini soal ngendaliin proses produksi. Pertanyaannya simpel, tapi jawabnya susah banget. Gimana caranya tahu kapan harus berhenti ngerjain satu video? Kuncinya cuma satu, disiplin. Pasang batas waktu yang saklek untuk tiap video dan patuhi itu. Ingat, selesai itu jauh lebih baik daripada sempurna yang nggak kelar-kelar. Kalau udah, ukur efisiensi kamu. Misalnya pakai replays per hour. Berapa banyak sih views yang kamu dapat dari tiap jam kerja yang kamu keluarin? Data ini yang bakal nunjukin di mana waktu kamu paling efektif. Dan sekarang, strategi yang mungkin paling krusial dari semuanya. Gimana caranya bikin benteng pertahanan biar kerjaan ini nggak ngegrogoti seluruh hidup kamu? Prinsipnya mungkin kedengaran aneh, tapi ini penting. Bayar diri sendiri dulu, pakai waktu. Jadwalin waktu istirahat, tidur, kumpul bareng keluarga di kalender kamu sebelum kamu jadwalin waktu kerja. Waktu hidup kamu itu bukan sisaan, tapi prioritas. Dan yang paling penting, dengerin badan kamu. Kalau udah capek banget, potong frekuensi posting. Konsisten jangka panjang itu selalu ngalahin frekuensi gila-gilaan. Jadi, kalau semua strategi ini kamu terapin, apa sih hasilnya? Yuk kita lihat gimana caranya kamu bisa ngubah hubungan kamu sama waktu. Dari yang tadinya musuh bebuyutan, jadi teman baik.
Nah, ini dia peta menuju kebebasan. Fase pertama, 6 bulan awal, ini waktunya buat coba-coba kumpulin data sebanyak-banyaknya. Fase kedua, 6-18 bulan, disinilah kamu mulai ngebangun perpustakaan aset video yang berharga. Dan akhirnya, setelah 18 bulan, kamu sampai di titik keberlanjutan. Kamu bisa kerja lebih sedikit, tapi channel kamu tetap tumbuh karena aset-aset tadilah yang sekarang kerja buat kamu. Dan yah, inilah puncak kemenangannya. Kemenangan sejati itu bukan soal subscriber atau views, tapi soal kebebasan. Ini adalah titik di mana waktu berhenti jadi monster yang ngejar-ngejar kamu dan malah jadi sekutu kamu yang paling kuat. Channel kamu jadi mesin yang jalan sendiri bahkan pas kamu lagi tidur. Jadi ini dia kesimpulan akhirnya. Jadi YouTuber sukses itu bukan tentang bikin video paling bagus atau paling keren. Ini tuh permainan tentang siapa yang paling pintar dalam mengelola struktur waktu. Begitu kamu bisa nguasain ini, kamu bukan lagi ikut lomba lari tanpa akhir yang bikin capek, tapi kamu lagi nikmatin sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Dan yang paling penting, memuaskan.